Shalom, selamat pagi dan semangat pagi Ibu Bapak, Oma Opa terkasih, sahabat setia PKLU. Dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pagi hari ini 6 Mei 2025 bersama saya Sampur Wigati Ishak dari Jemaat GPIB Sri Asih Bandung. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Ibu Bapak, Oma Opa terkasih, bacaan kita pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat Pagi diambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Yosua pasal 3 ayat 1-7. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kasih karunia dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kami boleh mengalami kebaikan Tuhan setelah sepanjang malam hari ini. Kami boleh beristirahat dengan nikmat, dengan lelap, dengan dekapan sayap kasih Allah. Terima kasih Bapak, jika pagi hari ini Bapak masih berikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk bangun kembali, menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, dalam kondisi yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru, kasih karunia dan anugerah-Mu yang baru, untuk mensyukurinya dan mendasarinya dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam roh, hati, dan pikir kami, bahkan jiwa kami. Berikan kami hikmat ilahi untuk kami dapat memahami dan mengerti akan kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Sehingga melalui pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih, saya akan membaca Yosua pasal 3 ayat 1-7 yang berbunyi demikian. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kami tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel.
supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Renungan kita pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat Pagi, bacaan pagi, diberi judul tema Tabut Perjanjian Tuhan, yang menjadi penekanan dalam ayat pagi hari ini, yaitu diambil dari ayat yang ke-7 yang bunyinya, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ibu bapak, oma opa yang Tuhan Yesus kasihi, tabut perjanjian Tuhan adalah tanda yang harus menjadi pusat perhatian orang Israel untuk bergerak menuju Yeriko. Yosua harus bersama orang Israel sehati dan sepikir berjalan menuju tanah perjanjian. Ujian pertama mereka adalah menaklukkan kota Yeriko. Tantangan pertama ini bukan saja bagi Israel, tetapi juga bagi Yosua sebagai pemimpin pengganti Musa. Yosua harus membuktikan bahwa ia dipakai Tuhan sama halnya seperti Musa. Janji Tuhan bahwa Yosua disertai dan akan dijadikan besar di hadapan Israel adalah penting. Israel harus berjalan bersama di bawah kepemimpinan Yosua. Bagi mereka, Musa jauh lebih besar dan telah terbukti kepemimpinannya. Kekuatan dan kesanggupan Yosua saja tidak cukup. Tuhanlah yang harus memimpin dan mengawal mereka. Hal pertama dan terutama yang harus dilakukan adalah melihat pada tabut perjanjian Tuhan yang diangkat oleh para imam. Janji Tuhan hanya akan terpenuhi jika Yosua dan Israel mengarahkan pandangan pada tabut perjanjian Tuhan. Setiap kali melangkah kekuatan dan kesanggupan Yosua dan Israel terletak pada kekuatan ilahi yang ditandai dengan kehadiran tabut perjanjian Tuhan yang diangkat oleh para imam. Setiap kali Tuhan ditinggikan, maka ia yang memimpin langkah orang-orang yang kekuatannya terbatas. Pembaca Sabda GPIB, Oma Opa, Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara akan membuat sejarah dalam hidup pribadi, keluarga, dan sesama. Hal itu dilakukan melalui keputusan-keputusan yang dibuat atau tindakan-tindakan kecil yang berdampak besar bagi sesama dan semesta. Janji Tuhan bagi Yosua adalah juga janji bagi setiap orang yang menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan dalam karya keselamatannya. Jika Tuhan izinkan kita untuk terlibat dalam karyanya, maka biarkan Tuhan menulis sejarah hari ini melalui pribadi-pribadi yang berserah dalam kuasa-Nya. Demikian renungan pagi. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Ibu Bapak, Oma Opa terkasih, kita akan menutup dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kami sudah boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang juga mengajar kami, menuntut kami untuk kami juga boleh memiliki
kehidupan yang berarti, bahkan kami sebagai lansia, orang-orang yang diberikan umur panjang oleh Tuhan hingga sampai saat ini. Ajar dan didik kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari hidup kami ini dengan penuh arti. Ajar kami untuk semakin bijaksana, semakin taat dan setia dalam menjalani hari-hari hidup kami, dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, bersama anak, mantu dan cucu, bersama persekutuan, bersama dengan masyarakat di sekitar kami. Tolong kami ya Bapa, berikan kami kesanggupan dan kemampuan untuk kami memiliki ketaatan kepadamu. Karena jika kami taat dan setia akan firman-Mu, maka kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan benar, dan kami boleh berjalan di dalam terang kasih Kristus. Kami sangat yakin dan percaya sebagaimana janji Tuhan kepada Yosua bahwa akan ada keselamatan, akan ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi setiap orang-orang yang mau taat dan setia menjalankan perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, mampukan dan sanggupkan kami, terlebih kami sebagai oma opa, para lansia yang harusnya semakin banyak berserah diri kepada Tuhan, semakin sering mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin memiliki kerinduan kepada Tuhan untuk senantiasa giat dalam persekutuan, dalam doa dan permohonan yang tak putus-putusnya kepada Tuhan, untuk anak cucu kami kelak, agar mereka juga boleh menjadi keturunan-keturunan ilahi yang berguna, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, bagi persekutuan, bahkan bagi keluarga, agar mereka memiliki masa depan yang baik, yang penuh harapan, yang tidak mengecewakan Tuhan, tidak mengecewakan keluarga, dan tidak mengecewakan masyarakat. Tuhan tolong didik kami, didik anak-anak kami, didik cucu-cucu keturunan kami untuk menjadi orang-orang yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami berkesempatan untuk berdoa juga untuk para Dewan PKLU yang berada di pusat. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan beri kesanggupan, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, memberkati kehidupannya, keluarganya, sehingga apa yang mereka lakukan boleh menjadi kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Begitu juga untuk setiap pengurus-pengurus yang ada di setiap gereja dan wilayah di mana kami bersekutu di tempat tinggal kami masing-masing. Begitupun semua jemaat PKLU Tuhan, para anggota PKLU, dan seluruh jemaat GPIB yang ada. Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, semangat untuk kami terus maju dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Agar nama Tuhan terus ditinggikan, dimuliakan. Biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami sadar kami ini orang yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Acap kali kami tergelincir dalam dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Melalui hati kami, pikiran kami, ucapan kami, bahkan perbuatan kami. Oleh karena itu kami mohon ampunan-Mu Bapa. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Ampuni kami Bapa, agar kami dilayakkan untuk memperoleh janji keselamatan itu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai dan memberkati kehidupan kami sampai Maranatha. Sampai saatnya Tuhan memanggil kami. Biarlah kami kedapatan tetap taat dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati kami seluruh PKLU GPIB dimanapun berada. Agar kami terus sehat, sejahtera, damai bersama keluarga kami masing-masing. Jika ada yang sakit, biarlah Tuhan beri kesabaran. Tuhan memberkati upaya-upaya kesembuhan yang mereka lakukan.
baik mulai perawatan di rumah sakit, mulai makanan, obat-obatan yang mereka pakai. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharakan kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Oma Opa, Ibu Bapak yang terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.